سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تذكر جيران بذي السلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وصحبه النجباء البررة الكرام أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخلها Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para kiai, para ustaz, para hadirin semuanya yang hadir di sini, semoga senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum akhina fillah Kiai Syarif Hidayatullah di dalam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Malam hari ini kita berkumpul di sini memperingati 7 hari wafatnya beliau. Saya kenal sama beliau ini di Kerawang bersama beliau, bersama-sama zikir manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani yang diselenggarakan setiap malam Ahad bersama guru kita, guru kami Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, dan juga para imam-imam manaqib yang sebagian hadir di sini. Ada Abah Kombes Wawan Gunawan. Di mana duduknya? Belakang. Di belakang Kiai, di belakang Kiai. Wah, di belakang ini. Maaf dan ini saya belum belakangin jadinya. Beliau dari Cikampek, dulu tuh dinas di Mabes Polri, sekarang purnawirawan jadi imam manaqib bersama kita, bersama guru kita Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangan untuk beliau, enggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita saat ini memperingati malam ketujuhnya, maka pasti dan yakin bahwa kita suatu saat nanti akan menyusul beliau. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Karena al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Setiap manusia yang mau hidup, maka ibaratnya kematian ini bagaikan pintu dan kita ini wajib melaluinya. Kenapa demikian kata baginda Rasulullah? Karena pintu ini adalah pintu gerbang kemuliaan untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kenapa demikian? Karena pintu gerbang ini adalah satu pintu yang harus dilewati untuk mengantarkan kebahagiaan kita bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kematian adalah bagian daripada rahmat Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa masuk dalam kematian itu memasuki rahmat Allah, yang rahmat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala putusnya kita melalui penderitaan dan perjuangan duniawi. Betul apa enggak? Karena orang-orang soleh dulu kalau berdoa ini begini, ya Rob matal liko, ya Rob, ya Rob matal liko, ya Rob kapan bertemu kita ya Rob. Orang beriman, orang muslim, orang beriman, orang muslim pasti rindu pada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau rindu kepada Zat yang Rahman Rahim, kalau tidak mau mati, maka berarti cintanya cintanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak bersedih ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai seperti Kiai Syarif Hidayatullah ini, tapi di balik itu ada karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kubur ini adalah bagian daripada, kalau saya ingat baginda Rasulullah ini begini sabdanya, al-qabru awwalul manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur ini persinggahan pertama daripada beberapa persinggahan akhirat. Kalau selamat di dalam kuburnya, maka berikutnya perjalanan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak selamat pada persinggahan pertama, maka persinggahan berikutnya disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada malam hari ke-7 ini datang banyak sekali orang berbondong-bondong ke sini dalam rangka mendoakan beliau. Rasulullah SAW bersabda, mal mayyitu illa kal mughawwis, kal gharikil mughawwis. Jenazah itu, jadi kalau udah ada makanan lewat, jadi konsentrasi kurang. Baiknya ditunda dulu makan. Kalau lagi ngomong begini nih, saya ngomong begini ini enggak setiap saat ini, paling cuma berapa menit dan saya jauh-jauh dari Tambun ini. Jadi enggak enak nih, tolong stop dulu deh, stop dulu makanannya. Biar sebentar tapi ada manfaatnya. Ya mohon maaf ya, mohon maaf di stop dulu makanannya, entar kebagian semua. Mohon maaf ya, hilang konsentrasinya kalau udah lihat makanan. Kalau saya lihat makanan kayak lihat paha terus terang gitu kan, kayaknya pengen merekam aja gitu kan. Jadi mohon maaf, dibiasakan kalau ada yang lagi siapa aja kiai, mohon maaf ini para kiai ya, siapa aja kiai, ustadz sedang ceramah, jangan dulu makanan keluar, habis ini anunya apa, konsentrasinya. Mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, almarhum saya yakin menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mal mayyitu illa kal gharikil mughawwis. Mughawwas atau mughawwis ini pada tukang nahu saya nggak tahu nih. Jadi orang wafat itu bagaikan orang yang tenggelam minta pertolongan. Betul apa enggak? Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan gitu, bagus dari Tambun juga ini. Mayat itu bagaikan orang yang sedang tenggelam, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Bersyukur beliau ini orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dihabiskan untuk dakwah kemana-mana. Saya kadang terharu sama beliau ini. Beliau naik motor dari tempat ini sampai ke Cikampek, betul enggak? Kadang sampai Indramayu itu, berduaan sama istrinya. Saya tanya, "Yai, naik apa?" "Motor." "Sama siapa?" "Biasa, sama pengawal." "Istri?" "Iya," katanya. Masya Allah, luar biasa. Ke Tambun, istri saya meninggal, dia datang. Hari ketiga datang, hari ketujuh datang. Makanya pas hari pertama wafat saya sedih banget nggak bisa kesini. Cuman saya memang lagi sama Abah.
istana ya, mohon maaf dipanggil presiden Pak Aba itu saya dampingin beliau. Terus pulang itu malam, nggak bisa langsung ke sini. Tapi alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama dengan bapak-bapak sekalian, para kiai, para ustadz malam hari ini mendoakan bersama, dan saya yakin doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Saya ingin ngasih hadiah kepada beliau walaupun suratul Fatihah, mari kita bersama-sama. Semoga di dalam kuburnya ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Wa likulli yawmin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disampaikan oleh beliau semoga mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad.